Memang kalau kita lihat, IHSG hari ini benar-benar cukup volatile ya. Tadi sampai jelang-jelang detik, penutupan juga masih di zona hijau, kemudian di sesi, closing akhir malah dibanting ke zona merah. Namun kalau kita lihat juga ya memang ini kita masih berada di dalam, ketidakpastian, pasar ya. Kalau kita lihat juga bursa Asia mayoritas juga berada di zona merah. Begitu juga dengan IHSG dan juga kalau kita lihat semalam perdagangan di Dow Jones sebagai acuan juga itu berada di zona merah karena ini masih di dalam ketidakpastian antara inflasi meningkat, kemudian kenaikan suku bunga dan juga harga energi yang tinggi. Masih seputar itu. Ini yang membuat sebenarnya mungkin untuk beberapa waktu mendatang sampai kemudian pengumuman kebijakan Bank Indonesia tentang kenaikan suku bunga, IHSG masih tetap volatile menurut saya. Baik, kalau kita lihat sektor energi ini menjadi salah satu penopang laju gerak IHSG hari ini. Apakah ini memang dipengaruhi sebagian besar karena pergerakan harga batu bara? Ya, memang kalau kita lihat komoditas batu bara ini kan menguat ya sampai di atas $400 per ton karena memang permintaan yang tinggi. Menurut saya memang ada sentimen positif dari sana untuk saham-saham batu bara. Kalau kita lihat misalnya Bumi hari ini naik 8%, kemudian ITMG juga naik 6%, Adaro, PTBA juga naik 2-3%. Artinya memang ada dorongan dari harga komoditas yang juga melambung, ditambah memang kalau kita lihat view harga batu bara ke depan memang masih tinggi, masih di level $300-400 per ton. Apalagi ini kan menjelang musim dingin, artinya ketika misalnya Eropa juga ditambah dengan kekhawatiran pasokan gas dari Rusia, ini kan lagi ada penutupan sementara ya untuk aliran pipa. Kalau misalnya kemudian ini malah berlanjut, penutupan gas untuk maintenance ini selama 2 minggu berlanjut, artinya bisa ada krisis energi dan menurut saya permintaan batu bara akan melimpah di sana karena Eropa sekarang memang sudah mulai melirik batu bara, namun ketika benar-benar gas dari Rusia ini berhenti ke Eropa, permintaan akan lebih banyak dan ini yang bisa kemudian mengangkat harga batu bara. Di samping memang suplainya yang masih ketat. Walaupun kemudian Cina menaikkan produksi batu bara, namun perlu diingat, Cina menaikkan produksi batu bara bukan untuk diekspor, tapi lebih banyak untuk dipakai sendiri, sehingga itu tidak menambah pasokan di dunia. China pun masih tetap impor dari Indonesia. Kemudian juga Australia yang masih juga diancam krisis batu bara dan juga sekarang ada banjir di sana. Artinya memang suplai batu bara ini sangat ketat. Mungkin saat ini Indonesia yang berpeluang untuk mengambil pasar batu bara dunia. Ini yang kemudian mampu mendorong harga-harga saham batu bara karena ekspektasi kinerja dari saham batu bara ini juga mungkin ekspektasinya sampai semester 1 itu juga masih akan bagus bahkan mungkin untuk tahun ini. Untuk level-level harga saat ini yang dibentuk oleh beberapa saham-saham coal mining masih bisa dikejar ataukah posisinya menunggu dulu begitu? Apa masih masih dikejar karena akan cukup seiringan sentimen baiknya dengan harga komoditas yang tadi ada di kisaran 300 sampai 400 US dollar per barrel nih Mas per ton Mas Robert. Ya, menurut saya untuk harga-harga batu bara lebih baik wait and see dulu ya, menunggu dulu sih untuk mungkin breakout dari level resistennya karena ini kan sentimennya bullish dan ini baru mulai bergerak, harga-harga batu baranya masih lagi bullish-bullishnya, lebih baik jangan dikejar dulu. Mungkin tunggu sampai di level resistennya kita bisa lihat apakah akan breakout. Kemudian kalau misalnya breakout itu menjadi peluang juga. Kemudian kalau misalnya pun koreksi, ya menurut saya itu hanya koreksi wajar yang ketika misalnya harga ada di bottom atau di support itu mungkin itu menjadi momentum untuk masuk. Tapi menurut saya untuk saat ini lebih baik jangan dikejar dulu karena ini masih kondisi market yang volatile ya. Menurut saya untuk kejar harga menjadi pilihan yang kurang bijak saat ini. Baik, kalau kita melihat ini pergerakan harga emiten-emiten batu bara yang sudah melesat begitu secara valuasi untuk menunggu break resisten ini, emiten-emiten apa yang direkomendasikan? Kalau saya masih ke emiten-emiten yang batu bara yang memiliki yang cukup besar ya seperti misalnya Adaro, kemudian ITMG atau PTBA, menurut saya itu juga cukup bagus karena kita lihat dari porsi ekspornya Adaro 2% ke Eropa gitu. Itu kan menjadi tanda bahwa kualitas batu bara Adaro ini juga mumpuni untuk Eropa. Ini juga bisa menjadi salah satu sentimen positif. Kemudian PTBA
dan juga ITMG yang juga masih terus memenuhi pasar Asia yang saat ini juga mulai ada pemulihan. Walaupun memang China saat ini ada kekhawatiran akan lockdown, tapi India juga kebutuhan dari India menurut saya bisa dipenuhi oleh ITMG dan PTBA yang memang juga ada pasar ke sana, termasuk juga pasar-pasar di Asia Tenggara. Namun menurut saya tiga saham itu yang bisa menjadi salah satu pilihan.